Salve, salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Terima kasih Pastor Hendrik yang pertama kali mengunjungi kita semua di tempat ini, terutama saudara-saudara. Semoga ini bukan yang pertama kali, Pastor, karena ada beberapa yang mungkin mau dibaptis, tapi nanti ya pendampingannya oleh Bu Sairin dan Pak Weli gimana, dan Bu Susan ya, dan Pak Rinto. Jadi memang untuk koordinator khusus Kementerian Agama di Kota Pontianak dan Kuburaya ini, kebetulan memang saya sudah merindukan teman-teman untuk bisa hadir di sini di Kuburaya, karena memang ini binaannya Kota Pontianak dan Kuburaya, karena memang dekat di kota, dekat juga di Kuburaya. Jadi memang ini sebenarnya binaan provinsi, tapi penyuluh agama Katolik di tingkat provinsi itu tidak ada. Kalau untuk binaan khusus ini kan sebenarnya dari masyarakat tingkat 1, dia kan ada tingkat 1 itu kecamatan, tingkat 2 itu kabupaten dan kota ya, tingkat 3 itu sudah provinsi, nah tingkat 4 itu pusat. Jadi penyuluh ahli pertama, penyuluh ahli muda, penyuluh ahli madya, penyuluh ahli utama. Nah jadi seperti itu Pastor, kami di pemerintahan. Tapi tetap ini wilayah parokinya adalah Agustinus. Dan sekali lagi memang bangunan ini dibiayai oleh Kuskupan dan para donatur. Nah jadi ada kapel yang berada di wilayah Agustinus yang mungkin ya secara teritori kan Agustinus begitu. Jadi ya saya tidak tahu apakah dulu Pastor Pras mungkin sudah pernah tahu, tapi memang yang paling banyak melayani di sini dan membuka pelayanan ini dari Dominikan awam. Dominikan lah. Pak Fransiskus Ediop itu kalau di Rutan sudah belasan tahun, di sini juga mungkin ya beliaulah yang menginisiasinya, sehingga mencari tempat, karena dulu tempatnya tidak di sini. Tempat pembinaannya, kalau saya pas datang pindah di sini, sudah ada di sini. Waktu itu saya jadwalnya itu dengan Pak Fransiskus Ediop itu setiap hari Sabtu jam 9. Nah, sekarang jadwal kita untuk penyuluh agama Katolik itu, setelah tahun lalu ada penyuluh agama Kristen, jadwal kita khusus untuk Kementerian Agama itu ya, itu hari Rabu jam 9 sampai jam 11. Sedangkan untuk Pak Fransiskus Ediop dan Dominikan itu hari Senin. Nah, terkadang ada pelayanan kalau mereka tidak sibuk, tetapi jadwal rutinnya ya tetap hari Senin ya. Kemarin ada kan? Tidak ada. Nah, jadi mungkin nanti bisa tapi itu jadwal ini yang jelas. Terima kasih Pastor sekali lagi untuk memperhatikan saudara-saudara kita ini yang terjebak dalam masalah hukum, masalah kriminal. Kan biasanya namanya anak-anak yang bermasalah dengan hukum ya. Nah, tadi Roma bilang tidak adil katanya. Bagaimana adil itu? Kan pengadilan ini ya. Roma, keadilan itu ditentukan di dunia ini oleh hakim. Nah, semoga jangan nakal di sini ya. Nakal di sel isolasi 15 hari Pastor mereka. Yang berkelahi, bertengkar, buat tato. Nah, ini memang tatonya udah ada, bukan dia buat di sini nih. Nah, jadi generasi OMK kita ini dari beberapa kuskupan. Ada Kuskupan Agung Pontianak, coba Kuskupan Agung Pontianak angkat tangan. Nah, kan bingung nih, kuskupannya tidak tahu, apalagi Pak. Kuskupan Agung Pontianak, wilayah Bengkayang, Landa, nah, angkat. Bengkayang, Landa, Sambas, Singkawang. Nah, ini Kuskupan Sintang ada 1 orang, 2 orang. Kuskupan Sanggau ada 1. Kuskupan Ketapang ada 3. Nah, jadi memang ini penjara khusus untuk provinsi. Jadi lapas anak ini sekarang ya puji Tuhan pembinaannya sudah tidak digabung dengan dewasa. Kalau dulu masih digabung dengan dewasa, justru malah tidak efektif. Justru mereka tambah liar. Nah, kalau untuk lapas dewasa prianya di Sungai Raya.
Nah itu juga jadwal dengan Pak Francisco CDOP itu hari Rabu. Nah itu kan wilayah Agustinus juga kan. Nah, oh udah Sisilia ya? Bukan, itu Rutan. Lapas pria ya. Kalau Rutan itu Sisilia. Nah, lalu kalau di Kakap itu MRPD. Nah itu yang perempuan, khusus perempuan. Saya tidak pernah nemukan mulai saya pelayanan di sini ini yang perempuan Katoliknya tidak pernah di sini. Mungkin tidak digabung ya. Adakah yang perempuan yang dari agama lain? Dulu katanya pernah ada. Ada, cuma 1 hari langsung dipindah. Oh dipindah. Jadi begitu Pastor. Jadi itu semoga Pastor Hendrik ada jadwal tetap sebulan sekali bisa mempersembahkan misa di sini karena mereka juga haus. Dulu ada yang sama sekali tidak pernah misa. Mana yang tidak pernah misa? Udah keluar ya. Jadi dia Natal pun tidak pernah misa, Paskah. Nah, mungkin nanti ada penerimaan sakramen tobat Pastor untuk mereka. Ya maklumlah karena mereka ini kan melakukan tindakan ini di luar kendali atau karena godaan-godaan ya. Jadi mungkin ada nanti sebelum masa Advent nanti Pastor sediakan waktu untuk sakramen tobat, nanti kita dampingi bagaimana cara mengaku. Siapa yang tahu cara mengaku? Terima sakramen tobat. Jangan kan cara mengaku ya. Syukur-syukur dia hari ini mau nyambut Pastor. Nah inilah kondisi orang muda kita. Nah ada yang mau nanti mungkin bersama kita merevitalisasi lagi pengetahuan imannya ya. Rata-rata di sini mana yang hanya tidak tamat SD? Coba angkat tangan, biar Pastor tahu. Oh, tamat SD. Kalau kemarin tuh ada 2 yang hanya kelas 2 SD. Orang Katolik, bayangkan zaman sekarang Pastor. Kemudian yang SD, tamat SD aja, mana? Nah, tamat SD nih. 1, 2, 3, 4. Ya tamat SD lah memang. Kemudian tamat SMP ada? Ya tamat SD? Oh tamat ya? Tamat SD? Tamat SMP? Oh rata-rata tamat SD saja dia. Nah jadi itu. Ya, ada yang tidak tamat SD? Mana? Oh, enggak jawab tadi. 1, 2, 3. Nah inilah. Bayangkan Kalimantan Barat kaya, tidak banyak penduduknya, tapi mereka masih tidak bisa sekolah. Nah jadi maka peran kita ini, kami pastor penyuluh ini mengharapkan mereka nanti pulang sekolah lagi, kuliah ya, atau nanti pulang mereka jadi petani dulu, karena petani kan tidak pakai SKCK. Nah, mereka harus SKCK 5 tahun barulah bisa keluar SKCK. Nah mungkin itu, atau saya berikan kesempatan kepada pastor untuk menyampaikan pesan-pesan pada mereka. Silakan pastor. Iya, silakan pastor. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Ya. Ya, saya senang bisa kesini. Nah, memang sudah setahun di sini, tapi hari ini baru sempat ke lapas. Nah, jadi kesini bertemu teman-teman, lalu juga bisa melayani misa, atau ya senang. Lalu juga dari tim yang selalu setia untuk kesini. Jadi seperti yang dikatakan, jadi ini memang bagian dari wilayah paroki Santo Agustinus, wilayah lapas yang ya. Jadi saya akan menjadwalkan tim akan ke sini, ke sini dan juga ke lapas karena belum pernah ke sana juga. Ya, dari Kementerian Agama pun yang bisa membantu. Ya biar masuknya mudah. Karena dari pengalaman di Malang Tidak sulitnya. kadang ya mungkin miskomunikasi atau apa, dia harus meninggalkan semua barang misa, harus bawa satu-satu kadang. Oh. Ya padahal itu peralatan misa. Ya jadi terima kasih. Saya akan rutin ke sini untuk mengunjungi selain misa, lalu juga melayani sakramen tobat dan juga ya membantu di katekese. Nah, kan ada yang belum baptis dan lain-lain. Ada kan yang memberikan pengetahuan iman
menjadi seorang Katolik yang semakin beriman. Nah, dan juga harapannya nanti tidak kesini lagi ya. Ini untuk pertama dan Terakhir. ya. Nah, lalu kita juga ingin untuk orang-orang muda, teman-teman sekalian ini juga ya pulang lalu menjadi orang baik. Jadi yang sudah berlalu kalian sudah menerima konsekuensi, lalu setelah kesini, lalu bagaimana memulai dengan hidup baru. Jadi apa yang sudah berlalu jangan lagi diulangi. Ya, karena Tuhan itu mengasihi kalian dan ingin supaya kalian juga bisa berbuat baik. Oke, bisa ada tambahannya. Oh ya, belum kenal. Lahir di mana, Pastor? Ya. Kapan di? Nama saya Pastor Hendrik CDD. CDD itu nama kongregasi. Bertugas di Paroki Agustinus Sungai Raya sejak Januari tahun lalu, baru setahun. Nah, sebelumnya bertugas di Jawa Timur, ya, daerah Malang dan Pasuruan. Nah, di sana pun saya selalu ke lapas. Jadi Malang itu ada lapas pria dan wanita, lapas kelas 1. Juga bersama kelompok Legio Maria dan lain-lain yang kita rame kunjungan ke penjara. Makan di sini juga mungkin saya bisa ngajak kelompok Legio yang lain karena di Agustus itu ada 4 presidium. Baik. Biar kita bisa memberi tugas dan juga yang mereka bisa perwakilan dan bisa berkumpul. Iya. Ya. Jadi kalian tetap semangat dan berusaha untuk menjadi semakin baik. Ya, lalu juga seperti pesan tadi ya, di sini harus berkelakuan baik. Karena itu kan ada manfaatnya. Orang dapat remisi. Selain hari raya, Natal, juga Agustus, juga berkelakuan baik-baik itu sangat membantu. Itu ya. Nah, nama saya Pastor Hendrik, asal dari Atambua, Pulau Timur. Ya, Provinsi NTT. Ya, tapi semenjak tamat SMA saya langsung ke Jawa. Ya, jadi kuliah untuk jadi pastor di Jawa, bisa di Jawa, tugas pun di Jawa, baru kali ini pindah keluar Jawa ke Kalimantan. Jadi lebih banyak di Jawa. Oke, terima kasih banyak. Tetap bersemangat, semoga Tuhan memberkati. Amin. Kita beri aplaus. Selanjutnya dari Pak Wedi dulu, ada yang mau disampaikan? Silakan. Nanti Bu Sherin. Terima kasih Pastor Hendrik, Pak Yan, Ya. Bu Sherin, adik-adik sekalian. Ya, nanti seperti yang Pak Yan katakan, Pastor katakan, kita akan selalu ada kegiatan rutin. Kita bersyukur Pastor bersedia. Paling tidak sebulan sekali lah Pastor ya. Paling tidak sebulan sekali. Jadi nanti kolaborasi juga ya. Ya. Silakan. Dari BMJ juga silakan apa-apa. Makin ramai, makin seru, makin terhibur lah adik-adik di sini. Dan yang paling penting semua ingat lagi nih, salam baptis tadi siapa lagi? 1, 2, nanti kita isi Tiga kan? Nah, nanti habis ini yang belum isi formulir, kita isi formulir yang sudah tadi kita lihat kembali ya. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Baik, Bu Sherin mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Bu. Salam kita semuanya. Oke. Terima kasih Pastor sudah bisa hadir di sini. Seperti adik-adik sekalian, kami berharap bisa dijalankan Pastor bisa diberikan apa yang disesuaikan dengan dari Pastor dan seperti yang tadi kita kasih presiden yang sangat membuat ini sangat penting untuk kita semua kalau di ini dengan harapan nanti setelah dari sini mereka bisa mengalami situasi kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu saja ya Pastor. Selamat bergabung. Semoga
selanjutnya seperti biasa nanti ada konsultasi pribadi. Kebetulan ada pastor yang mau konsultasi ke pribadi ke pastor, silakan. Itu ada kursinya di situ, lebih enak ya. Yang tadi diminta Pak Weli, kemudian yang konsultasi dengan Bu Serin, silakan bisa dibagi. Ya, silakan yang mau dengan pastor silakan. Yang mau mengungkapkan sesuatu dengan pastor